Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lestari, NIM 0701231007 dari kelas IKS 1 Stambuk 23. Ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang biasa disebut dengan SPI. Di sini saya akan menceritakan kisah Rasulullah mulai dari kelahiran Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Nabi Muhammad dilahirkan pada Senin pagi 12 Rabiul Awal pada tanggal 22 April 571 Masehi di Makkah, yang biasa diperingati dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan tahun gajah, di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha pada saat itu. Nama ibunya Aminah, nama ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim saat masih dalam kandungan, dan di masa kecilnya ia bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan ibu persusuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Dan pada usia 5 tahun, saat dia masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar. Peristiwa besar itu merupakan sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabian. Peristiwa tersebut disebut dengan istilah pembelahan dada. Dan pada usia 6 tahun, Rasulullah diasuh bersama ibunya berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Mereka di sana menetap selama 1 bulan dan kembali lagi dan setelah itu mereka kembali lagi ke Mekah. Namun di tengah perjalanan Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di perkampungan Abawah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya karena sudah menjadi yatim piatu saat masih usia dini, dan sang kakek mengajak cucunya itu ke rumahnya dan dirawatnya dan diasuhnya melebihi anak-anaknya sendiri. Setelah umur Rasulullah 8 tahun, sang kakek Abdul Muthalib wafat dan Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang sangat mencintainya. Dan pada usia 15 tahun, Rasulullah ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy dan suku Bani Kinaha yang melawan suku Quraisy Ailan. Peperangan itu pun dimenangkan oleh suku Quraisy. Dan pada usia 25 tahun, Rasulullah kerjasama dan menjalin bisnis bersama wanita kaya raya, dan wanita kaya tersebut bernama Siti Khadijah. Sehingga bisa dibilang awalan perkenalan mereka itu di perdagangan tersebut. Khadijah merasa tertarik dengan Rasulullah karena mereka sering terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan Siti Khadijah mengutus seseorang sahabatnya yaitu Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan niatnya untuk melamar Nabi. Jadi yang tertarik terlebih dahulu yaitu Siti Khadijah, dan dia yang melamar Nabi lebih terdahulu. Dan pada usia 35 tahun, dan pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat untuk membongkar bangunan Ka'bah yang sudah menjadi lapuk. Karena di mata kaum Quraisy ini, bangunan Ka'bah itu merupakan kedudukan yang sangat agung. Jadi mereka sepakat untuk membongkar bangunan Ka'bah itu dengan biaya, dengan harta yang halal. Mereka menolak biaya dari riba atau menjolimi orang lain. Dan pada usia 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-45. Saat Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Jadi bisa dibilang
wahyu ini menandai awal misinya sebagai nabi. Fase pertama yaitu dakwah secara terang-terangan. Fase pertama itu dakwah secara terang-terangan. Fase pertama itu dakwah secara sembunyi. Rasulullah pada awalnya Rasulullah melakukan dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Ini berlangsung selama 3 tahun pertama dakwanya. Karena mengingat kedudukan Rasulullah yang masih lemah, karena kandungan dakwah yang dilakukan Rasulullah itu juga sangat bertolak belakang dengan keyakinan dan prinsip masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Yang kedua itu fase dakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ini memiliki banyak pertentangan dari kaum Quraisy. Banyak kaum Quraisy yang mengira bahwa Rasulullah itu sudah gila, bahkan sampai dilempari batu dan kotoran ke tubuh Nabi. Dan ada juga kaum yang rela memberikan uang kepada Abu Thalib agar Rasul wafat. Jadi setelah Rasul menerima wahyu pertama, Rasulullah menyebarkan ajaran Islam itu secara diam-diam. Ketika Rasulullah menyebarkan ajaran Islam secara terbuka, dia memiliki banyak pertentangan dan penganiayaan. Jadi untuk melindungi Rasulullah, Abu Thalib itu pamannya yang memberikan perlindungan itu selama 3 tahun lebih. Dan Rasulullah dan pengikutnya tinggal di sebuah lembah di Makkah yang dikuasai oleh Abu Thalib. Dan wafatnya Abu Thalib itu permulaannya itu ketika ia sering mengalami sakit dan semakin lama semakin berat. Jadi semakin lama semakin berat dan akhirnya Abu Thalib wafat pada bulan Rajab 10 kenabian setelah 6 tahun peristiwa pemboikotan. Demikian pula Abu Thalib wafat masih dalam kekafirannya, walaupun ia di masa hidupnya sering membela dan melindunginya Rasulullah. Setelah 2 bulan wafatnya Rasulullah, wafat pula Siti Khadijah pada tahun 10 kenabian, tepat pada usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Setelah itu, namun di tengah kesedihan yang mendalam, ditinggal orang-orang terdekat, Rasulullah mendapatkan peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah yang sering kita sebut dalam sejarah Islam. Tidak diketahui kapan terjadinya persis peristiwa ini, tapi yang pasti terjadinya peristiwa ini yaitu ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum ia hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu ketika pada tahun 632 Masehi, Rasulullah melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan, di mana dia akan menyampaikan khutbah terakhir. Ia menegaskan ajaran-ajarannya dan menyampaikan pesan kepada umat Islam. Jadi awal permulaan sakit Rasulullah itu ia sakit kepala dan sangat merasakan panas. Dan itu berlangsung selama 13 atau 14 hari. Tapi Rasulullah masih sempat mengimani atau berjamaah sekitar 11 hari. Dan pada hari Ahad sebelum sehari Rasulullah wafat, Rasulullah memerdekakan budaknya. Dan dia memberikan sedekah 9 dinar dan senjatanya dihadiahkan kepada seluruh umat Islam. Dan Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah pada waktu duha pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepat pada usia 63 tahun. Wafatnya Rasulullah ini merupakan momen yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat Islam, terutama yaitu sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dimakamkan di rumahnya sekarang, yaitu menjadi bagian dari Masjid Nabawi.
Mungkin sampai sini yang bisa saya ceritakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.